Om Swastiastu. Halo guys, perkenalkan saya Nilomesa Pratiwi dengan nomor absen 29 NIM 211103126 dari kelas A1 dan Pasar dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di semester 6. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah podcast yang berjudul atau bertemakan purifikasi ajaran susila dan trimala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ajaran susila itu kan merupakan ajaran yang baik ya, yang selalu memberikan contoh yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti misalnya berbuat yang baik, berbicara yang baik, dan berkata yang baik, yang dimana itu termasuk ke dalam ajaran susila dan sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian trimala itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran susila, seperti misalnya berkata yang kasar, berbuat yang jahat, atau berbicara yang kotor. Itu termasuk ke dalam ajaran trimala, yang dimana sebaiknya kita hindari ya ajaran trimala ini, karena ajaran trimala itu bertentangan sekali dengan ajaran susila. Jadi bisa dibilang bahwa kita harus selalu berbuat yang baik dan mengedepankan ajaran yang baik dan menghindari ajaran yang buruk-buruk. Nah, ini dia narasumber kita yang sudah saya siapkan pada podcast kali ini. Untuk narasumber, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Nindya. Di sini saya menjadi narasumber pada podcast hari ini. Ya, baik. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Pertanyaan yang pertama itu, menurut kamu apa pendapat kamu tentang ajaran susila? Oke, menurut saya, susila adalah perilaku etis atau moral yang baik dalam berbagai tradisi agama dan filsafat, terutama pada konteks budaya Hindu. Baik, seperti itu ya. Jadi menurut dia, ajaran susila itu adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan ajaran yang baik-baik ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu, menurut Nindya sendiri, apa sih itu ajaran trimala atau trimala itu seperti apa menurut Nindya, kalau boleh saya tahu? Oke, menurut saya, trimala itu adalah 3 bentuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran susila dan trikaya parisuda. Oh baik, berarti bisa saya simpulkan bahwa trimala itu merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran susila, yang dimana seperti kita ketahui ajaran susila itu adalah ajaran yang baik-baik ya. Berarti trimala itu merupakan kebalikannya, berarti yang buruk-buruk ya. Benar seperti banget itu. ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga itu, menurut Nindya atau menurut narasumber kali ini, contoh ajaran susila atau perbuatan susila itu seperti apa? Kalau boleh kita tahu, di dalam kehidupan sehari-hari kita kan banyak melakukan kegiatan ya. Jadi kita bisa tahu yang mana perbuatan yang baik dan yang mana perbuatan yang buruk yang berkaitan dengan ajaran susila itu yang mana, seperti itu. Oke, yang kita ketahui ya, ajaran susila itu ya mengarah yang baik-baik. Jadi contohnya seperti tidak berkata kasar, menjaga sikap dan perilaku kita, dan membantu orang tua. Intinya perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk ajaran susila. Oh, baik, seperti itu ya. Berarti semua perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu termasuk dalam ajaran susila. Ya, seperti benar, itu? benar banget. Baik, terima kasih Nindya. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat yang akan saya berikan kepada narasumber kita kali ini, yaitu tentang contoh perbuatan trimala itu seperti apa yang berkaitan dengan trimala. Kadang-kadang kan kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa melakukan perbuatan yang mungkin tanpa kita sadari bahwa itu perbuatan yang buruk sebenarnya. Oke, yang kita ketahui, trimala itu adalah kebalikannya dari ajaran susila, yaitu yang buruk-buruk ya. Contohnya dalam sehari-hari itu berkata kasar gitu, sering menunda pekerjaan rumah ya, terutama bagi anak-anak zaman sekarang yang
kebanyakan magernya gitu ya. Baik, berarti pengalaman pribadi ya. Iya benar banget. Baik, berarti menurutnya Nindya itu ajaran Trimala itu berarti kebalikan dari ajaran susila, yang mana itu sebenarnya buruk ya kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kalau bisa sih dihindari. Iya benar banget. Trimala atau Trimala itu seperti apa menurut Nindya, kalau boleh saya tahu? Oke, menurut saya Trimala itu adalah 3 bentuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran susila dan Trikaya Parisuda. Oh baik, berarti bisa saya simpulkan bahwa Trimala itu merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran susila, yang dimana seperti kita ketahui ajaran susila itu adalah ajaran yang baik-baik ya. Berarti Trimala itu merupakan kebalikannya, berarti yang buruk-buruk ya. Benar banget ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, itu menurut Nindya atau menurut narasumber kali ini, contoh ajaran susila atau perbuatan susila itu seperti apa? Kalau boleh kita tahu, di dalam kehidupan sehari-hari kita kan banyak melakukan kegiatan ya. Jadi kita bisa tahu yang mana perbuatan baik dan yang mana perbuatan yang buruk yang berkaitan dengan ajaran susila itu yang mana, seperti itu. Oke, yang kita ketahui ya, ajaran susila itu ya mengarah yang baik-baik. Jadi contohnya seperti tidak berkata kasar, menjaga sikap dan perilaku kita. Ajaran susila dan Trimala adalah 2 pilar penting yang membimbing umat Hindu dalam perjalanan mereka menuju pemurnian diri dan pencapaian kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kedua konsep ini meskipun berbeda dalam fokusnya, saling melengkapi dalam menciptakan kerangka kerja bagi individu untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan bermakna, baik dalam konteks internal maupun dalam interaksi mereka dengan dunia luar. Ajaran susila mengarah pada praktik kebajikan dan perilaku etis yang menjadi fondasi bagi kehidupan yang harmonis dan bermakna, mencakupi prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, empati, dan keadilan yang diinternalisasikan oleh individu melalui pemahaman yang cermat dan refleksi diri. Dalam konteks ini, ajaran susila berfungsi sebagai bimbingan yang mengarahkan individu untuk bertindak dengan cara yang mendukung pertumbuhan spiritual dan pembangunan karakter. Di sisi lain, konsep Trimala mengungkap 3 sifat kotor atau hambatan. Trimala mengungkap 3 sifat kotor atau hambatan utama yang menghalangi proses purifikasi diri: pikiran yang kotor atau moha, perkataan yang kotor atau mada, dan perbuatan yang kotor atau kasmala. Pemahaman teoritis tentang Trimala memungkinkan individu untuk mengenali dan menyadari keberadaan untuk mencegah kecenderungan negatif ini dalam diri mereka dengan memahami asal-usul dan manifestasi dari Trimala. Individu dapat mengambil langkah-langkah sekedar untuk mengatasi diri dan mengeliminasi dari pengaruh negatif dan kehidupan mereka, membuka jalan bagi praktik purifikasi diri yang lebih efektif. Nah, baik, itu tadi sekian podcast dari saya beserta narasumber yang sudah saya siapkan.